Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayan Putrayasa dari kelas Ransum Unggas Non Ruminansia A1 dengan NIM terakhir 365. Di sini saya akan menjelaskan saluran pencernaan pada ayam. Tanpa basa-basi panjang, kita menuju ke penjelasannya. Baik, kita langsung menuju ke bagian-bagian dari saluran pencernaan pada ayam. Nah, pencernaan pada ayam dimulai dari paruh. Ini paruh. Kemudian esofagus, menuju ke esofagus. Kemudian makanan akan turun menuju ke tembolok. Ini namanya tembolok. Ayam yang saya gunakan di sini yaitu ayam kampung, jadi temboloknya agak kecil dan kekurangan makanan sehingga kecil begini. Setelah makanan sampai di tembolok, makanan menuju ke proventriculus, menuju ini proventriculus. Kemudian saluran pencernaan berikutnya yaitu masuk ke dalam gisar, namanya gisar. Setelah dari gisar akan lanjut melalui usus halus. Ini usus halus, kemudian lanjut ke usus besar. Ini usus besar sampai di sini usus besar. Kemudian di sini terdapat 3 percabangan. Nah, yang 2 ini namanya usus buntu. Yang 2 ini 2 ya. Kemudian makanan atau sisa makanan menuju ke ini terakhir yaitu kloaka. Tadi itu adalah bagian-bagian dari saluran pencernaan pada ayam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan proses pencernaan ayam dimulai dari paruh dan berakhir pada kloaka. Kita langsung saja ke proses pencernaan pada ayam. Nah, proses pencernaan pada ayam dimulai dari paruh, di mana di dalam paruh ini atau fungsi dari paruh yaitu untuk menyobek dan mengambil makanan. Kemudian di dalam paruh ini terdapat lidah yang berfungsi untuk memaksa bahan makanan masuk ke dalam kerongkongan atau ke dalam esofagus. Nah, kemudian setelah makanan masuk melalui paruh, akan menuju ke kerongkongan atau esofagus. Di dalam bentuk dari esofagus ini adalah seperti pipa. Kemudian pada saluran ini bagian-bagian belakangnya akan menuju ke dalam proventriculus. Kemudian bagian dalam kerongkongan terdapat kelenjar mukosa. Nah, kelenjar mukosa ini berfungsi untuk membasahi makanan sehingga makanan menjadi licin, sehingga makanan mudah masuk ke dalam tembolok atau cepat masuk ke dalam tembolok. Nah, setelah makanan melalui kerongkongan atau esofagus, makanan selanjutnya akan menuju ke dalam tembolok. Ini namanya tembolok. Setelah makanan dari tembolok, makanan selanjutnya akan menuju ke saluran pencernaan berikutnya yaitu menuju ke proventriculus. Proventriculus ini merupakan suatu pelebaran dari kerongkongan sebelum berhubungan dengan gisar. Ini namanya gisar. Oleh karena pakan yang berlalu cepat melalui proventriculus, maka tidak ada pencernaan material yang terjadi di sini. Nah, selanjutnya makanan dari proventriculus akan menuju ke dalam gisar. Gisar ini disebut juga dengan nama muscular stomes atau perut otot. Kemudian dalam gisar ini biasanya terdapat material-material seperti material halus akan masuk melalui gisar, kemudian keluar dalam beberapa menit, tetapi pakan berupa material kasar akan tinggal di dalam gisar untuk beberapa jam. Selanjutnya, gisar juga fungsi dari gisar ini adalah sebagai filter atau penyaring bahkan makanan yang telah masuk
atau telah halus masuk ke dalam duodenum 1 menit setelah terbentuknya iniesta. Kemudian setelah dari gisar, makanan selanjutnya akan menuju ke saluran pencernaan berikutnya, yaitu ini namanya usus halus. Usus halus merupakan organ utama tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Di dalam usus halus ini berbagai enzim yang masuk ke dalam saluran pencernaan ini berfungsi mempercepat dan mengefisiensikan pemecahan karbohidrat, protein dan lemak. Tujuan dari hal itu adalah untuk mempermudah absorpsi. Nah, selanjutnya makanan akan menuju ke dalam ini usus besar sampai sini. Usus besar. Nah, fungsi dari usus besar adalah mengatur kadar air sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat bakteri, yaitu namanya bakteri Escherichia coli, yang membusukkan sisa-sisa makanan menjadi feses. Nah, pada bagian akhir atau disebut rektum, pada bagian akhir usus besar rektum tidak terjadi lagi penyerapan air, di mana rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu defekasi atau pengeluaran zat-zat sisa makanan melalui anus. Nah, di sini selanjutnya makanan akan menuju kloaka. Nah, di sini terdapat cabang 3 ini namanya usus buntu. Di dalam usus halus dan usus besar terdapat 2 kantong yang disebut dengan ini usus buntu atau cecak. Dalam keadaan normal panjang setiap cecak atau usus buntu ini sekitar 6 sampai 15 inci. Ini 6 sampai 15 inci. Setelah makanan dari usus besar, makanan akan menuju ini pencernaan terakhir, yaitu kloaka. Namanya kloaka atau saluran umum terdapat pada pencernaan gas. Kemudian kloaka ini berbentuk bulat. Terletak pada bagian akhir saluran pencernaan. Kemudian dalam kloaka ini akan keluar air kencing atau bercampur dengan feses, mana air kencing yang sebagian besar merupakan endapan asam urat dalam bentuk pasta, biasanya berwarna putih, dikeluarkan melalui kloaka bersama dengan sisa pencernaan atau feses, namanya ini namanya. Kemudian yang terakhir yaitu ini anus ini lubangnya kelihatan kecil. Anus ini merupakan lubang bagian luar dari kloaka. Kloaka ini anusnya, ini lubangnya. Ukuran anus bervariasi, dipengaruhi oleh masa produksi atau besar kecilnya ayam ketika bertelur. Sekian video yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.